Peraturan baru di Gojek, peraturan baru di Gojek, peraturan baru di Gojek. Awas kalian, mulai tanggal 13 November 2024 bakal ada peraturan yang mengakibatkan Anda terkena suspend atau terkena PM massal ataupun PM berjamaah ataupun kena pelanggaran-pelanggaran yang mana ini adalah peraturan terbaru dari Gojek Indonesia per 13 November tahun 2024. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Dengan banyaknya berita berseliweran di media sosial ataupun di video panjang dan juga video-video pendek tentang ada peraturan baru dari PT Gojek Indonesia yang mana diberikan di notif masing-masing handphone yang mulai berlaku pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Dan sekarang gue sekalian baju pakai jaket Gojek. Gue juga pakai jersey Jepang. Ya, ini dikarenakan timnas kita kalah melawan Jepang ya. Akhirnya gue pakai jersey timnas Jepang. Nah, ya, bukan masalah timnas Jepangnya, tapi kita akan bahas Gojeknya lagi. Oke. Di sini ada peraturan terbaru, my bro, my sis ya. Yang mana kalian mungkin banyak pro kontra plus minus tentang peraturan baru ini ya. Nih kita bacakan ya. Ini dari Gojek Indonesia nih, slide. Nah, rekan mitra, mulai 13 November 2024 Gojek melakukan pembaruan tartib Jack alias tata tertib Gojek. Peraturan ini mencakup isi pasal dan atau tingkat pelanggaran terkait mengabaikan, menolak, membatalkan bid atau mengarahkan pelanggan membatalkan layanan berdasarkan laporan pelanggan maupun yang terdeteksi sistem. Lihat selengkapnya dengan klik tombol di bawah ini. Selengkapnya klik. Nah, ini dia tartib Jack, tata tertib Gojek. Gojek memahami pentingnya kenyamanan Anda dalam berkendara dan menyalahi order. Maka dari itu hadir tartib Jack alias tata tertib Gojek sebagai peraturan baru berkendara untuk mewujudkan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan nyaman. Dan dalam tata tertib Jack terdapat dua pelanggaran yang dibedakan menjadi pelanggaran yang didapat dari laporan dari pelanggan dan pelanggaran yang didapat karena terdeteksi oleh sistem. Simak tabelnya berikut di bawah ini. Oke, yang pertama jenis pelanggaran berdasarkan pelaporan. Nah, ini dari orang order nih, customer, penumpang ataupun dari pemesan dan lainnya. Nah, ini ya tingkat 1, memaksa pelanggan melakukan top up GoPay. 2, menggunakan kendaraan dan atribut yang tidak memenuhi standar dan kebersihan kenyamanan, tidak pakai jaket dan tidak pakai helm. 3, mitra mengarahkan pelanggan untuk membatalkan layanan. Nah, ini yang sering minta cancel karena apa? Potongannya gede. Nah, bang, cancel aja bang. Kenapa potongnya gede? Nah, ini kena tingkat 1 kalau terdeteksi katanya. 4, bersikap atau berbicara yang tidak sopan kepada pelanggan atau pegawai resto. Nah, ini kesal nih, lama-lama nunggu nih. Ya, lama bang, ini bang, itu bang. Akhirnya orang restonya ngadu. Abang Gojeknya gini-gini ya, terus sama penumpang juga. Mbak, kelamaan, mbak, ini mbak. Kenapa dirubah ini ya? Bla 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 bla. Dilaporin. Kena poin nomor 3. 4. Nomor 5. Memilih rute perjalanan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Ya, kini kita harus patuh-patuh aja. Walaupun kita kasih jalan tikus nih, jalan tikus kita kasih sama penumpang, tapi dia minta jalan yang dia tuju. Akhirnya jauh yang dia lewatin, terus dia ngomel, ya kita diem aja lah ya, karena kita ini selalu salah men. Kalau kita kembali ke pasal bikin pasal itu, kita tuh pasal 1 yang order itu tidak pernah salah. Bila salah dia kembali ke pasal 1. Nah, seperti ospek ya, berarti kita kena ospek zaman sekolah atau zaman kuliah. Yang ke-6, menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman dengan perilaku pada saat menjalankan layanan. Misalnya, ngerokok, menjalankan layanan, bau badan, iklankan usaha layanan Gojek, dan lain-lain. 7, terlambat menjemput pelanggan atau melakukan pengantaran. Nah, kalau terlambat tuh gimana caranya terlambat? Sedangkan kita aja bunyi itu udah dikasih warning. Tuing, tuing, tuing. Segera. Nah, ada yang ngomong segera. Itu pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, ini pelanggaran kedua ya, kita baca ya. Nah,
pelanggaran kedua itu tidak memakai helm atau jaket untuk menjalankan layanan. Ya, tidak memakai helm jaket, ya wajar lah kecelakaan ntar Pak. Yang kedua, memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya uang belanja tidak cukup atau pesanan tidak tersedia. Nah, nih ya, ini paling kena juga nih. Lu batalin, lu bakal kena tuh. Yang ketiga, memasukkan harga barang tidak sesuai dengan struk belanja. Ya, rekayasa biar dapat duit lebih, kena lagi. Yang keempat, membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan. Nih, misalnya dia minta beli kue, lu beli minuman, kena lagi. Yang apa nih? Yang kelima, mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja. Ya, dia beli 5, lu kirim 4. Dia beli 10, dikirim 8. Kena lagi tuh. Ya, kita lanjut yang kelima ya, yaitu mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja. Ya, lu beli 10, akhirnya lu beli 5. Nah, beli 10, lu beli 5. Itu kan curang namanya tuh. Jangan ya. Yang keenam lagi nih. Itu menyebabkan kerusakan pada barang pelanggan pada saat pengantaran. Nah, ini khususnya gosen ya. Disuruh bawa telur, bang ngebut-ngebut, telur-telurnya pecah. Nah, di saat telur-telurnya pecah, nah lu kena lagi. Nah, jangan ya. Yang ketujuh, tidak kooperatif dalam pengembalian barang pelanggan yang tertinggal di kendaraan. Misalnya, lu bawa pelanggan di gantungan motor tertinggal, misalnya gantungan barang bawaan. Atau mungkin lu bawa gokar, handphone ketinggalan di jok, tapi lu diem aja, lu kena lagi tuh. Pasal 2 tingkat 7. Pasal tingkat 2 nomor 7. Yang kedelapan, menggunakan plat nomor kendaraan berbeda dengan tertera di aplikasi. Nah, sekarang ini tambah ketat lagi lu. Ya, khususnya yang bawa goret nih ya, lu sesuai dengan platnya. Tapi kalau bawa food, bawa sen boleh lah. Ya, lu tinggal telepon, tinggal datang. Tapi kalau lu goret, terutama lu stasiun nih, pasti bakal kena lu ya. Platnya tidak sesuai ya, platnya mungkin udah kadaluarsa yang tidak diperpanjang pajaknya alias mati pajak, pasti juga kena. Apa lagi nih? Oh, yang ke-9, menggunakan jenis kendaraan yang tidak sesuai dengan layanan yang dipesan oleh pelanggan. Nah, nih, kendaraan yang tidak sesuai. Dia pesan konform, lu kirim motor bebek. Ya, dia minta NMAX, lu datangin motor Repo atau Supra. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini pelanggaran yang ketiga. Ya, ketiga itu cuma satu pasalnya, itu memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran yang lebih dari yang tertera di aplikasi. Nah, ini khusus ojol-ojol yang suka minta uang nih, ya minta uang tips, alasan sepi, alasannya begini begitu. Lu akan kena tingkat 3 pasal 1 ya. Yaitu pelanggaran tingkat 4. Yang tingkat 4-nya itu menurunkan pelanggan sebelum tiba tempat tujuan. Nah, misalnya dia datang ke Kelapa Gading, lu turunin dia di Cempaka Mas. Nah, itu nggak boleh tuh. Atau dia mau ke stasiun Tanah Abang, lu turunin dia stasiun Senen, juga tidak boleh. Atau dia turun stasiun Tanah Abang, lu turunin stasiun Palmerah, juga tidak boleh ya. Yang kedua, menyebarluaskan identitas dan foto pelanggan. Ya, lu sebarin tuh. Woi, gua dapat artis, gua dapat model, gua dapat cewek yang ini fotonya, ini KTP-nya, ini itunya, ini apanya, nggak tahu ya tanah saya. Nah, kena lu. Itu pasal 2 tingkat 4. Yang ketiga, menghubungi pelanggan di luar kebutuhan layanan. Nah, tuh ya, orang udah lu anterin, lu telepon lagi. Itu nggak boleh, tetap ya, tidak boleh ya. Terus pasal keempat, itu mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan tertera di aplikasi. Ya, dia minta ke Kelapa Gading, you antar ke Pulau Gadung. Dia ngantar ke Cilengsi, lu antar dia ke Jonggol. Atau mungkin lu antar dia ke Gunung Putri, atau nggak boleh ya. Atau dia minta ke Tangerang, lu antar dia ke Tangsel, juga nggak boleh. Kena lu. Itu kena pasal 4, pelanggaran 4 pasal 4. Yang kelima, membawa keluarga atau orang lain dalam penyalahgunaan. Iya, nah sekarang ini buat orang tua single mom yang sering bawa anak, ya hati-hati sekarang. Nanti kalau dilaporin lu kena pasal 5 tingkat 4. Ya, takutnya anaknya nggak ada di rumah, nggak ada yang jaga, bawa, terutama yang sering pakai GoSend atau GoFood tuh bawa anak, jangan. Takutnya nanti ada yang laporin, kasihan. Oke? Terus apa lagi tuh? Yang keenam, menyelesaikan trip atau transaksi aplikasi. Nah, nih ya, yang tidak dijalankan, ya kosong dijalanin tuh, hati-hati. Yang ketujuh, berkendara ngantuk menggunakan handphone. Nah, ini hati-hati loh ya, terutama untuk yang suka main-main aplikasi kakek Zeus ya. Ya, sering di stockholder bukannya peta, tapi malah nunggu-nunggu jackpot. Penonton yang order, konsumen ataupun customer ataupun penumpang lagi sidak, lihat handphone lu ada kakek Zeus, ada bunyi spin, direkod sama dia, dilaporin, kena lu. Ya, itu pasal 7 tingkat 4.
Yang kedelapan, menggunakan kendaraan yang tidak nyaman, yang tidak aman dikendarai dalam menjalankan layanan. Nah, itu ugal-ugalan, ya, gas rem. Ya, ini ada kejadian ya, lu sering gas rem tuh ada juga tidak nyaman. Terutama lu mau menceng cewek, hati lu. Laporan kena lu di pasal 9 tingkat 4. Yang ke-10, berkendara seugal-ugalan. Nah, seperti lagi tuh, ngebut-ngebutan. Lu pembalap, lu tukang ojek, lu bukan pembalap. Lu ojol, bukan pembalap sono sirkuit no Mandalika, Sentul atau di Sepang Malaysia tuh. Baru lu ngebalap ke sana. Lu tuh ojol, bukan pembalap. Oke, lanjut yang ke-11. Mengancam, mengintimidasi, melakukan pelanggaran secara verbal, berselisih dengan paham dengan pelanggan atau toko, pegawai Gojek atau mitra. Dalam kurung, mengancam, menyumpai, berteriak, memaki-maki, membentak, berdebat, berargumen dengan emosi tinggi, marah, sertai dengan menunjuk-nunjuk atau berkomunikasi secara kasar atau agresif melalui chat atau media tertulis. Nah, nih, lu jangan kasar-kasar sama orang, nanti lu kena juga. Lu kena pasal 11 tingkat 4. Dan ini tingkat yang terakhir ya. Nah, ini tingkat terakhir. Yaitu yang pertama itu terlalu sering mengabaikan atau menolak. Nah, lu sering membatalin, lu kena lu. Atau meminta pelanggan untuk melakukan pembatalan layanan tertentu, kena lu. Yang kedua, menggunakan akun yang didaftarkan dengan nama orang lain. Nah, ini joki dia, joki ya, minjam-minjam akun orang. Lu kena pasal 5 tingkat 2. Jadi kalau lu punya akun, jangan pernah lu pinjam-pinjamin sama orang, oke? Nah, sebagai bentuk kerugian timbul dari akun GoPartner, Anda telah dipindah tangan sengaja tidak sengaja, akan ditanggung jawab pemilik akun yang terdaftar. Nah, terdapat itu kasihan yang punya akun lo. Lu senang-senang pakai akun orang teriak-teriaknya. Gue pernah ngalamin seperti itu. Gue pernah punya aplikasi lain selain Gojek, gue pinjamin ke orang, orangnya nggak sabar, dia permuk pakai akun muka dia sendiri, akhirnya gue tersuspend. Teman gue tersuspend gara-gara itu. Ya, pakai akun orang. Jangan pernah lu pakai akun orang. Karena sekarang pendeteksi wajah sekarang ya. Nah, terus yang berapa? Yang ketiga, melakukan tindakan kriminal. Ya, jangan lu gunakan jaket ojol lu buat kriminal seperti maling motor, maling helm seperti yang sudah-sudah yang lainnya. Jangan pengen lu pakai ojol tapi lu memanfaatkan situasi. Jangan, lu kena pasal 3 tingkat 5. Yang keempat, bertengkar, melakukan kegiatan kontak fisik ya. Sama ojol jangan rebutan. Ataupun di jalan jangan ribut. Udahlah, ngalah aja. Ya, kita nyari duit bukan jagoan. Kalau jago lu di ring ikut itu UFC atau ikut Holy Wing tuh, ikut tuh MMA martial. Nah, itu baru nggak apa-apa. Yang kelima, melakukan pelecehan seksual. Nah, seperti tadi ya, ojol-ojol jangan seperti itu, kayak gasrem bawa cewek, ya, catcalling ataupun apalah itu. Ya, ini kebanyakan lu tuh, kebanyakan scroll aplikasi hijau. Nah, inilah ya, ojol-ojol kalau nyandar tuh ya, sering-sering scroll cewek aplikasi hijau. Nah, ini dia nih ya, selalu melecehkan ya, lihat orang pikir udah kemana-mana. Nah, hati-hati lo, kena pasal 5 lu tar ya, hati-hati. Yang keenam, meminta uang kepada pelanggan dengan mengancam ya, itu juga nggak boleh. Yang ketujuh, mengemudi dalam keadaan narkoba atau obat terlarang juga nggak boleh. 8, membawa senjata tajam. Nah, tuh nggak boleh lo bawa obat-obatan, hati-hati lo ya. Lalu dikira gembong lo, kaki tangan lo, jangan. Lo ojol aja. Ya. Yang ke-9, melakukan intimidasi atau pemaksaan ancaman sehingga menghalangi mitra lain untuk menggunakan aktivitas ya. Jangan provokasi ojol lain seperti yang mau demo, lu kasih order fiktif atau apa. Kalau lapor lu kena tingkat 5 pasal 9. Yang ke-10, menghilangkan barang pelanggan. Nah, lu jangan nyolong barang lu, antar aja udah. Tugasnya cuma ngantar, lu kena ojol lu. Yang ke-11, menggunakan atribut atau logo Gojek dalam konteks politik kampanye. Nah, seperti kemarin kan, di waktu kampanye waktu demo tanggal 29 Agustus ada ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh naik berkampanye dia tanggal 29 Agustus tuh, ingat nggak? Ada ibu-ibu berkampanye menyuarakan salah satu pasangan calon gubernur. Hati-hati ya, siapa yang bawa lu kena lu kena tingkat 5 pasal 11, hati-hati. Yang ke-12, menggunakan simbol atau atribut politik dan tahu menyebarluaskan atau menghasut kepada pelanggan lain. Nah, ya, itu jangan pakai simbol-simbol, lu pakai ojol aja lah. Yang ke-13, menyebar informasi palsu. Nah, nih ya jangan bikin berita hoax. Yang ke-14, mengutarakan ucapan, menyebar informasi dan tindakan menimbulkan kebencian. Ujaran kebencian juga jangan. Nah, yang ke-15, terlibat mengadakan atau mengikuti atau menghasut pihak lain untuk mengikuti pawai atau berdemo, itu juga jangan ya.
Nah, itu untuk part 1 ya. Jadi banyak ya tingkatannya antara pasal 1 sampai pasal 5 ya. Ini pelaporan pelanggan ya. Ya, dilaporin lo ya. Dilaporin karena ini baru pelaporan, ini baru gua bahas baru part 1 ya. Nanti kita akan jadikan 2 part ya. Ini tolong jangan, apalagi menghasut ataupun ini atau pelecehan, hati-hati. Nah, ataupun minta uang lebih kayak ngemis itu namanya itu. Mendingan lu joget-joget TikTok aja kayak satboard, kayak ya selam ojol dan lain-lain. Kalau lu nggak ada bakat, paksain bakat lu ya, daripada lu seperti itu. Yang penting lu joget, lu bikin orang terhibur. Nah, itu untuk bisa untuk lebih baik. Oke? Itu aja ya part 1, nanti kita akan sambung ke part 2 ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios, and ciao.